Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk penilaian sumatif akhir jenjang untuk matematika lanjut kelas 12 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya merapat ya, adik bisa buka halaman 169 ya. Ini ada 35 soal ya dek, lumayan banyak. Ya, kita lanjut saja ya. Soal nomor 1 sampai dengan 3 menggunakan informasi berikut. Dua roda dihubungkan menggunakan tali digambarkan pada bidang koordinat berikut ya. Nah, berilah tanda checklist pada pernyataan benar. Jawaban lebih dari 1. Titik 8,0 berada di dalam lingkaran P. Ini lingkaran P ya. Sebenarnya kan adik bisa lihat langsung ya. 8,0 itu di sini deh. Ini 8,0. Maka ini benar ya, berada pada bukan pada tapi dalam lingkaran. Next ya, 5,3 berada dalam lingkaran P. 5,3 ini 5, ini min 3 ya. 5,3 itu di sini ya dek. Maka terletak bukan dalam lingkaran tetapi pada lingkaran. Atau adik bisa menggunakan cara seperti ini ya. Untuk lingkaran P itu kan jari-jarinya ini kan pusatnya 8 ya. 1, 2, ini kan pusatnya 8,0 ya dek. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita peroleh jari-jarinya adalah 4. Untuk pusatnya itu adalah 8,0. Ya, maka kita bisa mencari persamaan lingkarannya itu adalah X min A Y ditambah dengan Y min B ya, ini ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini, nah maka nanti X min ini pusatnya ya, ini A ini B, maka nanti X min 8 kuadrat ditambah dengan Y min 0 maka tetap Y ya, maka ini jadinya Y kuadrat sama dengan R kuadratnya itu adalah 16. Nah jika titik berada pada lingkaran, kalau titiknya berada pada lingkaran, maka nanti rumusnya tinggal ini kita substitusikan ya. Maka nanti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, X dan Y nya ya, titik yang ditanyakan kita substitusikan ke persamaan, kok sama dengan R kuadrat, maka artinya titik itu pada lingkaran. Kalau pada lingkaran tuh kayak gini ya, di sini ya, di keliling lingkaran. Nah, kalau misalkan di dalam lingkaran, maka kayak gini ya, maka nanti kita substitusikan saja X dan Y-nya ke persamaan lingkaran, maka nanti harus kurang dari R kuadrat. Kalau misalkan di luar lingkaran, tuh kayak gini lah ya, di luar lingkaran ya, maka nanti kita substitusikan ke persamaan lingkaran X min A kuadrat Y min B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Nah, adik bisa menggunakan rumus ini, bisa adik buat koordinat langsung ya. Nah, sekarang coba saya lihat ya pada 5,3 sebagai contoh. 5,3 saya substitusikan ke persamaan lingkarannya ini ya. X-nya 5 kurangi 3 adalah min 3, 5 kurangi 8, itu min 3 kuadrat ditambah Y-nya min 3 ya. Min 3 kuadrat, nah terhadap 16. Min 3 dikuadratin itu adalah 9. Min 3 dikuadratin itu juga 9 ya. Nah ini ternyata saya salah. 18 itu kan lebih besar dari 16. Maka artinya ini di luar lingkaran ya, bukan pada lingkaran. Nah ini ternyata titiknya daerah sini ya dek. Ini sayangnya kurang jelas ini skriminya, sorry. Nah berarti ini di luar ya, di luar lingkaran, karena lebih besar dari R kuadrat. Yang selanjutnya 8, min 4. Nah kita boleh substitusikan kembali ya, 8, min 4 ke persamaan lingkaran. 8 dikurangi 8 itu 0 kuadrat ditambah Y nya min 4 ya, ini min 4, maka nanti min 4 dikuadratin. Nah min 4 dikuadratin itu kan 16 ya dek, maka sama dengan R kuadrat ya, berada pada lingkaran ya, maka nanti salah lagi ya, maka ini adalah benar ya, berada pada lingkaran. Makanya kita checklist
8, min 4 tuh berarti kayak gini ya. Ini 8. Nah, kayak gini. Nah, di sini ya, ini adalah 8, min 4. Selanjutnya 10, min 3. 10, min 3 selama kita bisa langsung lanjutkan ke sini ya. Nah, berarti dia berada dalam lingkaran ya. Kita akan coba cek di sini. 10, min 3 kita substitusikan ke persamaan lingkaran. 10 kurangi 8 itu adalah 2. 2 kuadrat itu adalah 4. Min 3 dikuadratin itu adalah 9. Titik-titik 16. 9 ditambah 4 itu 13. 13 kurang dari 16. Maka berada dalam lingkaran. Ya, oke ya. Ini bukan di luar ya, tetapi dalam lingkaran. 12,1 coba kita langsung di sini. 12 ini ada 1 nih, 12,1. Waduh, mencong nih saya. Nah, kita akan coba cek ya, berada pada lingkaran atau di dalam nih. Kita substitusikan aja 12,1 ke persamaan lingkaran. 12 dikurangi 8 itu 4. 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, ternyata kan 17 ya. 17 lebih besar dari 16, maka di luar lingkaran. Jadi titiknya ternyata di sekitar sini ya, Dek, bukan pada lingkaran tapi di luar lingkaran. Ya, jadi pernyataannya adalah benar ya, di luar lingkaran. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Panjang ruas garis AB. AB mana? Ini AB. Ini AB ya, ini AB-nya. Nah, maka nanti saya akan mencari jari-jari untuk lingkaran besar. Untuk lingkaran besar tadi kan jari-jarinya berapa, Dek? 1, 2, 3, 4. Ini jari-jarinya adalah 4. Untuk lingkaran kecil ya, ini kita lihat 1, 2. 1, 2 ya, maka ini jari-jarinya 2. Untuk jarak kedua titik pusat itu 8 ke 0, maka jaraknya adalah 8. AB itu sama saja garis singgung persekutuan luar ya. Akar jarak antar kedua pusat ya, J kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Ini jari-jari besar, ini jari-jari kecil. Jarak antar kedua pusat itu kan 8 ya, maka 8 kuadrat. Jari-jari besarnya 4, jari-jari kecilnya tuh 2. 8 kuadrat itu adalah 60 dikurangi 2 kuadrat itu adalah ini 64, sorry 64. 64 dikurangi 4 itu adalah akar 60 ya. Akar 60 itu adalah 4 dikali 15. Ya, jawabannya 2 akar 15. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran P. Nah, ini persamaan lingkaran P tadi sudah kita bahas ya di soal nomor 1. Saya akan ulangi ya. Ini berarti jari-jarinya adalah 4. Pusat lingkarannya itu adalah 8,0. Maka nanti persamaan lingkarannya X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka nanti X min 8 kuadrat Y min 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Oke, X kuadrat min 16X min 8 dikuadratin maka plus 64 ditambah Y kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 ya, maka nanti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 16X. 64 dikurangi 16 maka ditambah 14 kurangi 6 itu 8. 5 kurangi 1 adalah 4 ya. Ini adalah persamaan lingkaran P. Lanjut ya, kita ke soal nomor 5. Ya, kita lanjut ya untuk soal nomor 4 dan 5. Gunakan materi bacaan berikut ya. Uji coba meriam. Pasukan artileri sedang melakukan uji coba penembakan meriam ya. Seorang tentara harus mampu memperkirakan hitungan dan sebagainya ya. Grafik ketinggian peluru meriam terhadap waktu dalam detik digambarkan sebagai berikut. Ini adalah fungsi HT ya nantinya ya. Persamaan lintasan peluru. Oke. Kita mencari persamaan kurva parabola ya, karena lintasannya menggambarkan
kurva parabola. Yang untuk persamaan parabolanya itu adalah x min a kuadrat sama dengan 4p dikali dengan y min b. Nah, a dan b itu adalah puncaknya ya dek ya. Ini berarti kan 8,18 melalui titik 0,2. Nah, maka nanti saya masukkan di sini x min 8 kuadrat sama dengan 4p y min 18. Nah, saya akan mencari p-nya ya dek ya. Kita substitusikan parabola tersebut melalui 0,2, maka saya masukkan x-nya 0, y-nya 2. X-nya saya masukkan 0 ya. Maka nanti 0 dikurangi 8 kuadrat sama dengan 4p, y-nya saya masukkan 2 dikurangi 18. Min 8 dikuadratin itu adalah 64 sama dengan 4p dikali 2 kurangi 18 itu min 16. Maka 64 sama dengan negatif 64p. Ya, kita peroleh nilai p-nya itu adalah min 1. Kita substitusikan kembali ya. Maka nanti x min 8 kuadrat sama dengan 4 dikalikan min 1 itu adalah min 4 y min 18. X min 8 kuadrat min 4 y min 18. Jawabannya E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 5. Hubungkan antara waktu X dengan ketinggian yaitu Y, ketinggian peluru meriam berikut ya dengan garis lurus. Sebelum kita masukkan ke persamaan parabola, saya akan sederhanakan dahulu ya dek ya. Ini berarti kan X min 8 kuadrat saya bagi dengan min 4. Lalu min 18-nya pindah ruas ke sana ya, maka ditambah dengan 18, maka ini hasilnya adalah Y. Nah, kita mencari Y pakai rumus ini ya, gitu aja ya. Saya akan substitusikan X-nya adalah 2, maka nanti 2 dikurangi 8 itu min 6, min 6 dikuadratin itu adalah 36, 36 dibagi min 4 ditambah 18. Ya, maka nanti 36 bagi 4 itu adalah 9. Negatif 9 ditambah 18 itu adalah 9. Nah, ini adalah nilai Y-nya ya. 9 jawabannya. Maka ini hubungannya 2, 9. Pada saat detik kedua, maka ketinggiannya adalah 9 meter. Selanjutnya, saya akan substitusikan pada saat X-nya 6. Y sama dengan 6 dikurangi 8 itu min 2, min 2 dikuadratin maka 4 ya dek. 4 dibagi negatif 4 ditambah 18. Negatif 1 tambah 18 itu adalah 17. Nah ini. Oke. Selanjutnya pada saat X-nya 10, maka nanti Y sama dengan 10 dikurangi 8 itu adalah 2 ya. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 per min 4 ya, ini sama saja ya dek, maka juga sama aja. 18 dikurangi 1 itu adalah 17. Ini berarti hasilnya sama. Oke, selanjutnya pada saat X-nya itu adalah 12, maka Y sama dengan 12 dikurangi 8 itu adalah 4 ya. 4 kuadrat itu adalah 16. 16 dibagi dengan min 4 ditambah 18. 16 dibagi dengan min 4 itu adalah min 4. 18 kurangi 4 itu adalah 14. Ini ya dek. Nah oke. Selanjutnya yang terakhir pada saat detik ke-16, kita substitusikan 16 kurangi 8 itu adalah 8. 8 kuadrat itu adalah 64. Maka nanti 64 dibagi dengan negatif 4 ditambah 18. 64 dibagi negatif 4 itu adalah 16 ya. Maka negatif 16 ditambah 18 itu adalah 2. Jawabannya 2 meter. Begitu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 5 dulu, nanti nomor 6 dan selanjutnya kita lanjut ke part berikutnya. Assalamualaikum.